Ada orang tarawihnya full, witirnya full, tahajudnya full, puasanya full, tapi ternyata inyo ndak masuk surga. Sebab apa? Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Di apa yang tidak diakui imannya? Yabitu sab'anan, inyo tidur dalam perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Itulah yang disebut Pak PJ Bupati Kampar, Pak Haji Kamsol, Doktor Kamsol MM tadi. Ada 6% orang yang tidak hidup layak. Tapi yang mau yakin itu di Pulau Birandang lah selesai sodonya, insya Allah. Amin. Ustaz tahu dari mana? Itu pembagian Basnas tadi. Oh, ingat zakat, ingat Basnas. Kebetulan ambo diundang dek Basnas Kampar di Bangkinang. Ambo joleh kan, waktu itu pembekalan Basnas Kabupaten Kampar. Bapak Ibu bayar zakat ke Basnas, sebab akan disalurkan ke fakir miskin. Kalau kita menyalurkan sendiri kita tak punya data. Kalau kita berbagi sendiri macam satu batang lidi, satu lidi tak bisa buat apa-apa. Tapi kalau lidi bersatu menjadi sapu lidi. Jangankan membuang sampah, memukul pencuri pun mati kalau sapu lidinya godam. Lalu datanglah satu bapak-bapak, Ustaz Somad, saya tidak mau bayar ke Basnas. Kenapa Pak? Karena kalau saya bayar ke Basnas, tetangga saya tak dapat, karyawan saya tak dapat, tukang panen saya tak dapat, tukang pupuk saya tak dapat. Kebetulan ketua Basnas Kampar ada di situ. Nya bertanya, Bapak berapa ngasih ke mereka? Saya ngasih 200. Bapak bayar zakat Bapak ke Basnas, kami kasih 500. Terdiam. Dulu enggak tahu gini. Ambo yakin dengan Bokojo Samo kan cuman 6%. Jadi kalau ada awak 100 orang, yang susah iko 6 orang, yang rezekinya makmur. Memang kalau fokus awak ke kolak yang di rumah memang payah itu memang. Yang susah nandak makan iko 6 orang. Kalau awak ada 1 orang, makanan susah ko 6. Yang 94 orang mereka adalah orang kaya-kaya. Mana bukti orang Pulau Birandang ni kaya? Tengok masjidnya cantik, megah dan mewah. AC-nya aja sampai 2. Tapi mati. Kata Pak PJ Bupati tadi, tolong hidupkan AC itu kok ange. Kata pengurus masjid, AC itulah lama mati Pak. Tidak hidup. Kata ambo, itu dipasang Pak untuk menjaga perasaan kita supaya tetap dingin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ambo datang ke Masjid Nurul Iman niko. Dari mulai dulu sebelum selesai awak tablik akbarnya dulu, sampai sesudah selesai masuk ke dalam, sampai kini, sampai banyaklah orang cemburu. Sebab ambo seprovinsi di Indonesia kok datang setahun cuma sekali. Kalimantan Utara sekali, Kalimantan Selatan sekali, Kalimantan Timur sekali, Kalimantan Tengah sekali, Maluku sekali, Papua sekali. Kenapa Ustadz ke Pulau Birandang kau berkali-kali? Jadi ambo pun bingung mencari jawabnya. Ambo sabit Biandang itu kampung kawan-kawan ambo, jadi macam kampung ambo. Itulah lopeh yang menjadi. Jadi tidak bisa orang tu cemburu. Eko setelah Eko diposting, Eko nanti beko di YouTube itu pasti komen uang. Kenapa Ustaz sering ke Pulau Birandang? Jangan-janganlah buka cabang pulau katanya. Oh, masalah Eko. Eko perlu ambo jolehkan supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Uang Biandang Eko secara ekonomi mapan. Dari mana? Masjidnya bagus-bagus, rumah Quran banyak, tanahnya luas-luas, tapi tidak ditanam, namanya lahan tidur. Ada orang yang punya tanah di Pulau Birandang, di Kabupaten Kampar, tidak sanggup mengelola. Ini pegawai di Pekanbaru. Sementara ada orang di Kabupaten Kampar bisa bercocok tanam, bisa bertani, tapi tidak punya lahan. Dipertemukanlah orang yang punya lahan dengan orang yang mampu bertani tapi tak punya lahan.
dengan akad kerjasama, bisa bagi hasil mudharabah, bisa sewa menyewa, maka insya Allah tanah-tanah ini pun akan tertanami, menghasilkan, sehingga terbantulah masyarakat insya Allah. Kira-kira program ini bagus atau tak bagus? Bagus. Program peduli tetangga. Al-Quran kalau bercerita tentang iman yang jadi contoh tanaman, bercerita tentang sedekah yang menjadi contoh tanaman. Contoh tentang sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah. Kamasali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu cabang ada 100. Satu biji tumbuh 7 bulir, satu bulir ada 100. 1 kali 7 kali 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak. Tanaman bercerita tentang la ilaha illallah. Kasajaratin thayyibah, seperti pokok yang bagus. Asluha sabitun, akarnya terhunjam dalam tanah. Wa far'uha fis sama, pucuknya ke langit. Akarnya ke dalam tanah, pucuknya ke langit. Itulah dia kalimat la ilaha. Pokok kayu. Bapak Ibu tahu Makkah Madinah tempat Nabi itu tak bisa bercocok tanam. Satu pokok korma mesti ada 1 keran air. Tapi di tempat kita gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Tak perlu disiram, dicampakkan aja ke belakang tumbuh pucuk ubi. Subur Indonesia ini. Di Eropa, di Amerika ditanam mereka lah tanaman namanya daun keraton. Daun keraton ini hanya tumbuh di Indonesia. Di Amerika mahal, banyak orang jadi kaya. Ditanam mereka lah di Amerika daun keraton ratusan ribu hektar. Begitu dipanen, ternyata tanamannya sama, daunnya sama, pokoknya sama. Tapi isi nan ado di Indonesia ndak ado nan tumbuh di Amerika. Tanah kita nih luar biasa. Makanya dalam lagu kebangsaan Indonesia ini yang dulu, Indonesia tanah airku. Tapi malang ndak dapat ditulak, untung ndak dapat diraih. Tanahnya lah diambil orang, airnya pun boli mahal. Kecuali di Pulau Birandang, tanahnya masih punya awak. Kok tanah punya awak kan? Airnya pun masih punya awak. Ustaz kok tahu? Itu kan Sungai Kampar. Maka anak-anak muda dibuat pengajian khusus, jadi panitia tabligh akbar. Anak muda disuruh belajar berenang. Alimu auladakum as-sibaha, ajarkan anak kamu berenang. Ustaz, kami tak punya duit untuk berenang di Pekanbaru, mesti menyewa kolam renang mahal. Di Pulau Birandang tak perlu, latihan masuk ke dalam. Orang yang banyak dosa, mandi tobat. Mandi tobat macam mana Pak Ustaz? Macam mandi wajib, mohon maaf, basah semua. Yang banyak dosa, masuk ke dalam. Insya Allah kalau sampai ke tengah bukan cuma dosanya hilang, uangnya hilang sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini nikmat Pulau Birandang ini. Ambo ditanya uang tadi sore, nanti malam jadwal di mana? Biandang Island. Di mana tuh katanya? Ambo tulis Pulau Birandang. Oh Biandang, iyalah Island itu kan pulau ketemu. Bapak Ibu yang dimuliakan, nanti pun update status kami. Alhamdulillah baru pulang dari Biandang Island. Wow, amazing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ibadahnya banyak sampai hitam keningnya karena sujud ke lantai, maka dia tetap dicap sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu. Itulah ayat yang tadi hampir dibacakan Pak Bupati. Untung indah inyo bacakan. Kalau sampailah inyo bacakan, apalah nanti sisa untuk ambole. Lah inyo PNS, inyo PJ Bupati, inyo pejabat, ayat ambo pun diambilnya pulau. Rompi pun inyo dapet juga. Apalah nanti sisa untuk awak leh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama?
pendusta agama bukan orang yang mengejek-ngejek agama itu. Orang yang mengejek agama itu bukan pendusta agama, itu kafir. Orang yang pendusta agama tiga. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala fawailul. Alhamdulillah, fawailul lil musallin kita tidak termasuk dalam itu. Kenapa? Karena sholat kita khusyuk insyaallah. Amin. Walaupun sebagian jamaah yang di belakang ambo tadi mungkin tidak khusyuk menengok sebab ada tulisan di belakang. Ada tulisan di belakang? Alhamdulillah. Jangan sholat pakai baju nanado tulisan. Macam uang biandang, bajunya polos. Jangan sampai ada tulisan. Iko pengalaman ambo pribadi, ambo dapat jadwal ceramah di Rohul, singgahlah di Garuda Sakti, ada masjid warna ungu sebelah kiri. Ponti ambo sembayang di situ, copek-copek sembayang. Rupanya di muka kok ada anak muda pakai baju bertulis belakang. Hidup memang susah, jangan bikin susah. Awak pun tertengok itu, gitu. Nah itu. Maka kau tulisan niko berpengaruh. Nah, apalagi sampai iko zakat bagus, tapi jangan sampai pakai baju kau zakat. Nanti tulis belakang, ingat zakat, ingat Basnas. Gitu. Apalagi sampai tulis belakang, coblos nomor. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memberantas buta huruf Al-Quran ini berawal dari motivasi. Imam kita umurnya 19 tahun, hafal Quran 30 juz, jadi imam 27 malam khatam. Ini jadi motivasi buat anak-anak kita. Ibu kalau mau ngasih motivasi anaknya, tunjuk imam. Balik dari situ, oh dong tadi kata Ustaz Somad imam awal. Jangan tunjuk laki awal. Sebab banyak orang sekarang menyuruh anaknya saja, pergi baca Quran, pergi hafal Quran, pergi ke masjid. Waktu ditanya, ayah kenapa tak pernah baca Quran? Ayah udah dewasa. Mendidik anak-anak eko, condong memandikan bau, memandikan kudo, bukan memandikan beruk. Diike pakai tali, dilopeh ke dalam kulam. Awak tonton dayate. Awak condong memandikan kudo, sama-sama basah dengan awak. Sama-sama ke masjid sama awak, sama-sama tarawih sama awak, sama-sama baca Quran sama awak. Dan pendidikan iko ado pado madrasah Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tidak ada dalam Quran. Satu-satunya bulan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil. Tolong suara mbok jangan dibandingkan sama Qori tadi. Nyojoleh juara internasional dan itu adalah asli putra biandang, bukan pemain naturalisasi. Allahu Akbar. Tentara ado dari Pulau Biandang. Dulu waktu ambo datang ke Siko adonya. Kini tidak tahu entah kemana. Polisi ado, tentara ado, ketua Basnas Provinsi Riau, uang dari Biandang, DPR ado. Jadi kalau ada orang Pulau Biandang nandak berprestasi, usul ambo esok pagi pindahlah topik lain. Sebab malu menjadi warga Pulau Biandang. Dan uang Biandang yang di perantauan datang pulang. Bila cuti bu? Tadi Ustadz sebelum maghrib dek kami mendongau Ustadz ado, kami pun pulang bersama awak membangun kampung halaman. Janji Allah akan turun rahmat dan berkah ke Pulau Biandang. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Pulau Biandang beriman, wattaqau bertakwa. Dua yang diminta Allah. Nang pertama iman, nang kedua takwa. La fatahna alaihim barakat. Allah turunkan barokah-barokah. Tanahnya berkah, sawitnya berkah, gotahnya berkah, sungainya berkah, ikannya berkah. Kenapa Ustaz ingat ikan? Bobuko tadi ikan godong. Sebelum makan, ambo foto lah tompek nasi itu. Sesudah makan, ambo foto, lalu ambo gandengkan doke before after. Supaya orang tahu sedang makan bajambau di Pulau Biandang. Kini orang tidak lagi dihormati.
Mau ustadz, mau pejabat, mau buya, mau alim ulama, toga lah mengantri. Adat apa namanya? Prancis. Namanya Prancis, tetap sambal belacan. Duduk berjambau, awak dihormati dan dimuliakan. Ambo bukan mengejek, menyepelekan. Ada tradisi-tradisi ko nan elok, nan perlu awak jago. Alhamdulillah. Ini banyak orang zaman sekarang tidak pede dengan tradisinya. Makanan ditutup, lalu setelah datang dibukakan, disendokkan, untung tidak disuokkan. Luar biasa. Siap menjaga tradisi yang baik-baik ini? Setiap Ramadan datang berkumpul. Pada saat bulan Syawal berkumpul bersama, berziarah, bersilaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang tidak bersilaturahim. Mudah-mudahan kita semua jangan sampai tak bernilai amal gara-gara putus silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita malam ini panjang umur, murah rezeki, berkah hidup, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah.